Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setinggi puji sedalam syukur mesti kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberi dan dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam jangan sampai kita lupakan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang sering berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan akan mendapat syafaat yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Saudaraku sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami mengajak kepada kita semua, tentunya wabil khusus kepada diri kami pribadi, mari kita terus meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini, yang hadir di tempat mulia ini, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Saudaraku, pada waktu yang sangat singkat dan terbatas pada siang hari ini, bertepatan pada tanggal 26 Juni 2026, bertepatan pada tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah. Judul khutbah kita yang telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia adalah bahaya narkoba dan penyelamatan generasi muda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pada siang hari ini kita mengangkat tema tentang bahaya narkoba dan penyelamatan dari generasi muda? Karena pada tanggal 26 Juni ini adalah Hari Anti Narkoba Internasional, atau lebih kita kenal dengan HANI. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang narkoba, kita semua sudah tahu narkoba adalah suatu zat, adalah suatu barang yang dapat merusak diri kita, yang dapat merusak keluarga kita, yang dapat merusak daerah kita. Apalagi narkoba kalau sudah masuk dalam generasi muda. Orang kalau sudah terjangkit dengan narkoba, anak muda kalau sudah biasa mengkonsumsi narkoba, maka yang akan dirusak yang pertama adalah akalnya. Kita ini jamaah saudaraku,
Kalau sudah pernah atau kecanduan narkoba, banyak kita lihat generasi muda, yang pertama yang dirusak adalah akalnya. Kalau sudah akal kita rusak, maka akal akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain. Terbukti hal ini banyak di tempat kita, orang atau generasi muda yang sudah kecanduan narkoba, maka dia akan menjadi penjahat. Akal rusak, uang tidak ada, maka yang akan dilakukan adalah mencuri, maka yang akan dilakukan adalah kejahatan. Makanya banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di tempat kita, di daerah kita, tidak lain dan tidak bukan karena akal kita sudah dirusaki oleh zat narkoba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam data BNN, orang yang mengkonsumsi narkoba ini itu mencapai 4,15 juta jiwa. 4,15 juta jiwa yang mengkonsumsi narkoba. Artinya apa? Kenapa? Karena hari inilah hari anti narkoba internasional. Bukan nasional lagi, tapi internasional. Banyak negara-negara lain juga hal yang narkoba seperti ini. Hari ini kita khusus berbicara tentang narkoba dalam hal keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kita ini memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Tapi kalau seandainya kita tidak memperhatikan diri kita, apa yang kita perbuat untuk hari esok, kita tidak memperhatikan apa yang kita lakukan, termasuk kita mengkonsumsi narkoba, maka hari esok kita tidak akan pernah sempurna. Saudaraku, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak kita melihat generasi-generasi muda kita, generasi-generasi Islam kita itu tertangkap apa? Tertangkap mengkonsumsi narkoba, tertangkap menjual narkoba, tertangkap mengantar narkoba. Sian kita melihat orang tua sedih, daerah malu. Siapa itu polisi datang di perumahan Riau Puspito contoh, ada warga yang mengkonsumsi narkoba, ada oknum warga yang memakai narkoba. Orang tua malu, keluarga malu, daerah dibuat malu. Kenapa demikian? Karena narkoba ini dapat merusak kita, termasuk diri kita, termasuk keluarga kita, termasuk daerah tempat tinggal kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah? Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, kata Allah. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, kalau kita mengaku sebagai orang Islam, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kalau sudah kita tidak memikirkan lagi hal-hal binasa ini, kalau sudah kita tidak memikirkan lagi hal-hal yang dapat merusak diri kita, merusak orang tua kita, merusak tetangga kita, merusak daerah kita,
maka kita tergolong ke dalam orang-orang yang berdosa. Sebagaimana kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar, wa kullu khamrin haraman, dan setiap khamar itu haram. Artinya kalau sudah kita dimabukkan oleh narkoba dan kawan-kawannya, maka kita sudah mengkonsumsi hal yang haram. Kalau sudah kita mengkonsumsi hal yang haram, maka kita sudah berdosa. Inilah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa merusak jasad tanpa keperluan yang sah adalah bentuk perlawanan terhadap amanah Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, barang siapa di antara kita yang merusak diri kita, termasuk hal yang melawan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, keluarga kita, tetangga kita, anak cucu kita, insyaallah dijauhkan dari narkoba dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.